Di hari pertama pernikahannya dengan seorang pria kaya, wanita itu duduk di lantai dan makan seperti buruh. Adegan ini menarik perhatian para tamu di pesta. Melihat istri jutawan itu bersikap begitu kasar, semua orang langsung mengolok-oloknya. Pada saat yang sama, sang CEO menyadari rasa malu wanita itu. Ia mengambil sepiring sayuran, duduk di sebelahnya, dan mulai makan. Melihat hal ini, ayah CEO juga mengambil sepiring makanan dan duduk bersama mereka. Setelah itu, para tamu berhenti mengolok-oloknya. Sebenarnya, wanita itu sebelumnya adalah seorang buruh di lokasi konstruksi yang biasa bangun pagi setiap hari dan bekerja hingga larut malam untuk mendapatkan uang untuk biaya anak-anaknya. Melihat kerja kerasnya, anak itu mulai memungut sampah di usia muda. Namun, wanita itu memiliki ayah yang biasa mencuri uang hasil jerih payahnya dan uang yang dikumpulkan anak-anaknya setiap hari. Suatu hari, ayah yang jahat itu bahkan mencuri uang makan mereka. Kemudian seorang CEO menemukan mereka dan berkata bahwa jika mereka bertindak, ia akan memberi mereka $100.000. CEO itu tidak tahu bahwa anak itu adalah putra kandungnya. 6 tahun yang lalu, CEO telah menyelamatkan seorang wanita yang melarikan diri dari pernikahannya dan secara kebetulan mereka bertemu. Dalam kegelapan malam keduanya tidak saling mengenali dan CEO tidak tahu bahwa wanita itu telah melahirkan seorang anak darinya. Setelah membersihkan semuanya, CEO membawa ibu dan anak itu ke rumahnya. Mendengar bahwa CEO akan pulang, ayah CEO pergi ke rumah ibu untuk membawa cucunya. Dia sangat senang sehingga dia menyiapkan banyak mainan dan makanan khusus untuk anak itu. Tetapi paman CEO yang lain mengatakan bahwa anak itu palsu karena CEO tidak pernah memiliki hubungan cinta. Ini membuat ayah CEO curiga. Saat kembali ke rumah, mereka ingin mengungkap kebohongan CEO. Tetapi ketika anak itu memanggilnya kakek, hati mereka luluh dan mereka melepaskan keraguan mereka. Melihat kekhawatiran wanita itu, anak itu membantunya, yang menyenangkan ayah CEO. Tetapi paman kedua berbisik di telinganya bahwa dia harus berhati-hati. Tetap saja, ayah CEO tidak memperhatikan. Namun, bibi kedua mengambil kesempatan itu dan menjambak rambut anak itu untuk membuktikan melalui tes DNA bahwa itu palsu. Tak lama kemudian, hari ulang tahun tiba dan paman kedua mulai menunggu hasil tes. Di sisi lain, direktur rumah sakit melihat bahwa hasil tes tersebut membuktikan hubungan antara anak itu dan CEO sebagai ayah dan anak. Ia senang dan segera memerintahkan agar hasil tes tersebut diberikan langsung kepada ayah CEO. Ibu dan anak itu sedang menikmati pesta. Untuk menyenangkan CEO, anak itu membuat lukisan yang berisi harapan panjang umur. Mendengar hal itu, ayah CEO sangat gembira. Pesta pun dimulai. Namun, ibu dan anak itu yang tidak mengetahui aturannya duduk di dekat dinding yang membuat para tamu tertawa. Melihat ini, paman dan bibi yang lain berpikir bahwa kebohongan itu akan terbongkar, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa CEO dan ayahnya akan membantu mereka. Hal ini membuat paman dan bibi yang lain merasa tidak nyaman dan mereka memutuskan untuk mengungkapkan identitas asli ibu tersebut. Di depan ibu dan anak itu, mereka mengatakan bahwa mereka bukan berasal dari keluarga bangsawan dan anak itu adalah putra perempuan itu dari orang lain sebelum menikah. Mendengar hal ini, ayah CEO merasa tertipu dan menamparnya. Paman yang satunya memarahinya agar tidak ada yang tertipu. Dalam kemarahan, ia menyebut ibu dan anak itu penipu dan mengancam akan memenjarakan mereka. Anak itu ketakutan dan memeluk wanita itu. Melihat hal ini, ayah CEO memarahi paman yang satunya agar tidak menyakiti anak itu. Namun, ia mengatakan bahwa anak itu bukan cucunya. Ia mengatakan bahwa tes DNA telah dilakukan dan hasilnya akan segera datang. Hasilnya datang tak lama kemudian. Paman yang satunya lagi memberikan hasil tersebut langsung kepada ayah CEO. Melihat hal ini, CEO dan wanita itu menjadi gugup. Namun pada saat yang sama, mata ayah CEO terbelalak lebar.